Abang tinggal aku sendirian di sini. Aku takut ini." Terseduh-seduh, Sarah memarahi suaminya. Marzuki langsung lemas mendengar suara istrinya di ujung sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pada malam hari ini aku akan menceritakan sebuah kisah yang dialami oleh sepasang suami istri saat berpergian. Nah, kejadiannya seperti apa dan seperti apa sih keseramannya? Simak cerita ini baik-baik sampai selesai. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe channel ini terlebih dahulu. Dan yang belum like, silahkan kalian like jika kalian suka. Jika tidak suka, nggak apa-apa meskipun nggak di like. Nah, langsung saja kita ke ceritanya. Sebelum tengah malam, jangan tonton sendirian. Selama ini kita mengenal rest area sebagai tempat singgah saat kita berada di jalan tol. Di tempat inilah para pengguna jalan tol beristirahat. Selain beristirahat, mereka bisa makan, mengisi bahan bakar, atau sekedar memenuhi kebutuhan pribadi lainnya yang sangat mendesak. Namun, ada kalanya juga harus berhati-hati saat berhenti malam-malam di rest area yang juga disebut dengan istilah tempat istirahat dan pelayanan atau tip ini. Sebuah kisah yang sangat menyeramkan pernah dialami oleh sepasang suami istri dari Malaysia saat di rest area jalan raya yang terkenal angker. Kisah ini dibagikan oleh seorang netizen bernama Zaswani dalam grup Facebook Rumah Puaka yang menceritakan perjalanan Marzuki dan istrinya Sarah. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Lebur Haya, Pantai Timur 2 atau biasa disebut dengan LPT 2, dicap sebagai jalan raya paling angker dengan rentetan kecelakaan fatal yang terus terjadi di jalur sepanjang 184 km sejak dibuka hingga saat ini. Ada banyak versi kisah seram yang diceritakan tentang LPT 2 itu. Salah satunya kisah Marzuki dan istrinya Sarah yang berhenti di rest area LPT 2. Berawal dari sebuah mobil yang melaju cepat di jalan LPT 2 saat malam hari. Jam atau waktu menunjukkan pukul 2 malam dini hari. Dengan tenang, Marzuki mengemudikan mobil ditemani istrinya Sarah. Sementara anak-anak mereka, Lia dan Denny, telah tertidur pulas. Sarah dan Marzuki berusaha untuk terus berbincang-bincang buat menghilangkan rasa ngantuk dan memecah sunyinya malam. "Abang, aku seperti mau buang air kecil nih. Abang berhenti dulu ya di rest area sebentar," rayu Sarah yang sedang kebelet kencing. Rupanya Sarah sudah berkerut dahinya berusaha menahan kencing. Marzuki hanya mengangguk pelan. Lebih kurang 1 kilometer kemudian terlihat papan tanda rest area. Tanpa banyak bicara lagi, Marzuki memberhentikan mobilnya di rest area tersebut. Sarah segera keluar dari mobil, turun, dan lari ke arah toilet. Marzuki hanya menunggu di dalam mobil bersama anak-anak yang sedang terlena. Istrinya pun terlihat aneh semenjak keluar dari toilet tersebut. Tak sampai 5 menit, Sarah kembali ke mobil.
Tanpa sepatah kata, Marzuki meneruskan perjalanan yang tersisa beberapa jam saja. Tapi Marzuki agak merasa aneh melihat tingkah istrinya yang tidak seperti biasanya. Sejak dari rest area itu, Sarah hanyalah terdiam saja. Tidak seperti biasanya yang kuat bercerita. Waktu itu Marzuki segera menepis segala prasangka buruk. Dia hanya beranggapan mungkin istrinya lelah karena menempuh perjalanan yang jauh. Tiba-tiba suara telepon dari Marzuki sang suami berbunyi. Sekilas mengintip layar ponsel tersebut, tertera nama Sarah di panggilan masuk. Dan Marzuki pun merasa kebingungan. Apa sih maunya istriku ini? Mungkin sengaja mau ngeprank atau bagaimana? Tanya Marzuki kepada dirinya sendiri sambil melirik Sarah di sebelahnya. Terlihat Sarah hanya membatu sambil pandangannya menerawang jauh keluar gelapnya malam. Marzuki tekan tombol no. Malas melayani ulah sang istri ini. Selang beberapa jam mereka sampai di rumah. Marzuki langsung angkat anak-anaknya masuk ke kamar tidur mereka. Sementara Sarah hanya diam dan masuk ke kamar tidurnya. Setelah membawa masuk semua tas anak dan istrinya, Marzuki berjalan ke kamar tidurnya. Ponselnya berdering nyaring. Lagi-lagi nama Sarah yang muncul di layar. Marzuki pun di sini merasa aneh. Dan akhirnya Marzuki atau sang suami memutuskan untuk mengintip istrinya yang berada di dalam kamar. Dan Marzuki di sini terlihat keheranan. Ternyata sang istri sudah tertidur dengan pulas. Meskipun Marzuki merasa aneh, Marzuki memberanikan diri mengangkat panggilan tersebut. Terkejut, Marzuki mendengar isak tangis lawan bicara di ujung sana. Kenapa abang tinggalkan aku? Tolong datang ambil aku balik. Abang, aku takut ini. Suara isak tangis Sarah jelas di telinga Marzuki. Marzuki pun jadi bingung dan setengah pucat. Dalam hati dia bertanya-tanya, kalau dia istriku, lalu siapa dalam kamar itu? Abang dengar nggak? Cepatlah, tolong ada orang di sini. Abang tinggal aku sendirian di sini. Aku takut ini. Terseduh-seduh, Sarah memarahi suaminya. Marzuki langsung lemas mendengar suara istrinya di ujung sana. Ternyata selama dalam sisa perjalanan tadi, dia duduk bersebelahan dengan makhluk halus. Tanpa banyak bicara, Marzuki segera membangunkan Lia dan Denny sebelum memacu mobilnya ke rest area tadi untuk menjemput sang istri. Sampai di sana, Sarah berlari menyongsong dengan wajah penuh air mata dan keringat. Mereka langsung meninggalkan tempat angker tersebut. Pertanyaan anak-anak yang ikut bingung tidak mampu dijawab oleh sang istri dan suami. Hanya setelah selamat di rumah, barulah Marzuki dan Sarah sama-sama menceritakan tentang kejadian aneh yang baru saja mereka alami. Ternyata selama Marzuki berada di rest area dan saat sang istri pergi ke toilet, ada makhluk halus yang menyerupai sang istri dan masuk ke mobil Marzuki. Di sini Marzuki juga sempat sadar akan keganjalan atau hal yang aneh terlihat dari Sarah. Namun karena Marzuki tidak ingin memikirkan hal-hal yang negatif, Marzuki tepis pikiran-pikiran itu dan melanjutkan perjalanan. Sehingga sang istri mengiranya bahwasanya sang suami telah meninggalkan istrinya sendirian. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah kisah ini sudah cukup membuat geger teman-teman? Atau mungkin teman-teman punya opini lain tentang cerita ini? Atau teman-teman juga punya pengalaman saat perjalanan? Silakan teman-teman kirimkan ke email yang udah aku siapkan di kolom deskripsi. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe channel ini terlebih dahulu. Dan buat teman-teman yang suka cerita ini, silakan like dan share ke teman-teman kalian semua. Mungkin
Untuk malam ini cukup sampai di sini saja. Kurang lebihnya aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Askal Maulidi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tengah malam, jangan tonton sendirian.